Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu meskipun melalui video ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan ini. Perkenalkan, nama saya Mufidah Karimah Aulia, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam STAI Ibnu Sina Batam, semester 4 kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengganti ujian akhir semester mata kuliah usul fikih dari dosen pengampu mata kuliah Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LCMA dengan materi peran kias terhadap penetapan hukum Islam. Pengertian kias. Secara etimologi, kias berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Mengiaskan berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, menurut ulama usul fikih, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang lain yang telah ada nas hukumnya. Hal ini dikarenakan adanya persamaan ilat hukum. Redaksi lain mengatakan bahwa kias adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak ada nas hukumnya dengan peristiwa lain yang telah ada nas hukumnya. Hal ini juga dikarenakan adanya persamaan ilat hukumnya. Hal ini berarti kias mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang lain yang telah ada nas hukumnya dikarenakan adanya persamaan ilat hukum. Nah, berarti kias merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ilat. Hal ini akan melahirkan hukum yang serupa. Kias merupakan salah satu metode istinbat yang dapat dipertanggungjawabkan karena melalui penalaran yang disandarkan nas. Nah, berarti kias juga dapat menjadi rujukan hukum apabila tidak mendapatkan nas atas hukum suatu masalah, baik di dalam Al-Quran, hadis, ataupun ijma. Jadi apabila kita tidak mendapatkan kita mengalami suatu masalah dan tidak ada dalam Al-Quran, hadis, dan ijma, kita boleh menjadikan kias sebagai rujukan kita. Ada beberapa ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai landasan bagi berlakunya kias di dalam menggali hukum. Seperti yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ayat tadi menjadi dasar hukum qiyas karena maksud dari ungkapan kembali kepada Allah dan Rasul dalam masalah khilafiyah tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Hal ini dapat kita peroleh melalui pencarian ilat hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan qiyas. Rukun-rukun qiyas terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama asal pokok, yang kedua yaitu furu cabang, yang ketiga ilat, dan yang keempat yaitu hukum asal. Jadi yang pertama asal artinya pokok, yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat mengkiaskan asal. Yang kedua yaitu furu, yaitu cabang, suatu peristiwa yang tidak ada nasnya. Furu disebut juga dengan makis yang dianalogiskan atau musyabbah yang diserupakan. Yang ketiga yaitu ilat, suatu sifat yang terdapat pada hukum asal. Dengan adanya sifat itulah asal mempunyai suatu hukum. Yang keempat yaitu hukum asal, yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh suatu nas. Contoh qiyas yaitu menggunakan narkotika. Hal ini yaitu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya. Namun tidak ada satupun nas yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Maka hal ini kita dapat menempuh cara qiyas, yaitu mencari perbuatan lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu meminum khamar atau minuman keras. Di antara meminum narkotika dan minum khamar memiliki persamaan ilat, yaitu dapat memabukkan orang yang meminumnya dan dapat merusak akal. Dengan persamaan inilah sehingga dapat ditetapkan hukum meminum narkotika yaitu haram, seperti haramnya meminum khamar atau minuman keras. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.